Nah, berjumpa kembali dengan saya Ibu RB di mata pelajaran PKN untuk kelas 10. Nah, kali ini materi kita adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia di pertemuan ke-6. Nah, sebelum memasuki materi kita nakku, mari kita sambut dengan salam SFD, semangat, fraternitas, selamat pagi ucapkan untuk anak-anak ibu semua di kelas 10. Nah, kali ini kita memasuki pertemuan ke-6 dengan materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, jadi kali ini kita membahas materi baru di bab 2. Nah, sebelum masuki materi kita bahas satu persatu tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia secara rajin dan giat. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan asas-asas dan syarat warga negara secara toleran. Dan yang ketiga, siswa diharapkan membangun cinta kasih dalam mempertahankan kewarganegaraan. Nah, jadi itu adalah 3 poin tujuan pembelajaran kita yang diharapkan kalian dapat memahami hal tersebut setelah mempelajari materi kita di pertemuan ke-6 ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, yang pertama kita bahas adalah status warga negara Indonesia. Nah, jadi dalam warga negara Indonesia itu ada 4 poin. Yang pertama penduduk, warga negara, bukan penduduk, dan bukan warga negara. Dan kita bahas satu persatu. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan warga negara, orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dan jadi itu makna dari penduduk dan warga negara. Nah, selanjutnya sebalikan dari penduduk dan warga negara, yaitu bukan penduduk dan bukan warga negara. Nah, yang pertama, bukan penduduk, orang yang berada di wilayah negara namun tidak berkeinginan untuk menetap di wilayah tersebut. Dan yang kedua, bukan warga negara, orang asing, warga negara asing. Nah, jadi itu poin atau yang terdiri dari warga negara. Dan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menurut undang-undang, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah setiap orang yang sebelumnya berlaku undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Dan yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu. Nah, jadi lebih lengkapnya itu terdapat di buku kalian di bab 2. Itu tidak hanya 2 poin saja, tetapi ibu buat di slide kita itu 2, karena lebih lengkapnya itu terdapat di buku paket kalian. Nah, selanjutnya di dalam pasal 26 Undang-Undang tahun 1945 mengatur warga negara dan penduduk. Nah, jadi di buku paket kalian juga dijelaskan lebih dari 2 poin, sedangkan di slide ibu buat 2 poin saja, yaitu aturan warga negara dan penduduk itu terdapat di pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang pertama, warga negara ialah orang bangsa Indonesia yang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu adalah aturan yang terdapat di pasal 26 tahun 1945. Dan selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan Indonesia, di mana asas kewarganegaraan Indonesia adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, jadi itu asas-asas kewarganegaraan Indonesia maknanya. Nah, di dalam asas kewarganegaraan itu terdapat 2 asas. Yang pertama asas ius sanguinis dan asas ius soli. Nah, yang pertama ditentukan pada keturunan orang yang bersangkutan. Nah, sebagai contoh, seseorang lahir di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. Jadi seseorang itu memiliki kewarganegaraan B karena orang tuanya berkewarganegaraan dari negara B. Nah, jadi ditentukan pada keturunan, bukan tempat tinggal. Nah, sedangkan asas ius soli ini ditentukan oleh tempat lahir atau tempat tinggal. Contohnya, seseorang lahir di negara A, sedangkan
orang tuanya berkewarganegaraan B, tetapi seseorang itu berkewarganegaraan A karena mengikuti asas isoli yang ditentukan oleh tempat lahir. Nah, selanjutnya, masalah yang ditimbulkan dari asas-asas kewarganegaraan Indonesia ini ada apatride dan bipatride, di mana apatride merupakan penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, sedangkan bipatride penduduk yang memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan itu terdapat stelsel aktif dan stelsel pasif, di mana aktif adalah seseorang yang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Sedangkan stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum. Nah, jadi aktif berhubungan dengan hukum, sedangkan pasif bukan merupakan tindakan hukum. Nah, di dalam juga terdapat hak opsi dan hak repudiasi, di mana hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan yang berhubungan dengan stelsel aktif, yaitu yang berhubungan dengan tindakan hukum. Nah, jadi hak opsi tindakan hukum, sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, yaitu stelsel pasif, di mana tidak berhubungan dengan tindakan hukum. Nah, selanjutnya, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia itu terdapat 2 syarat. Yang pertama adalah naturalisasi biasa dan kedua naturalisasi istimewa. Nah, di mana biasa adalah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa. Nah, jadi makna tersebut terdapat di pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan yang istimewa adalah diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara memperoleh pertimbangan DPR. Nah, aturan itu terdapat di pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, dan yang terakhir, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu terdapat banyak poin penyebab hilangnya kewarganegaraan. Dan di slide Ibu buat ada 2 poin, di mana yang pertama adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, dan yang kedua tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Nah, jadi kedua poin tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan seseorang atau kewarganegaraan seseorang di Indonesia. Itu sudah diatur semua di dalam pasal-pasal yang sudah ditentukan. Nah, jadi materi kita kali ini terakhir membahas penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Dan minggu depan kita akan melakukan ujian harian kedua. Jadi Ibu harap kalian belajar dengan materi yang sudah kita bahas di setiap pertemuan, dan nilai paling tinggi nanti Ibu akan sertakan dalam video pembelajaran. Dan apabila anak-anak Ibu ingin bertanya di pertemuan ke-6 ini materi atau penjelasan Ibu kurang dimengerti atau belum paham, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube dan kolom komentar Google Classroom, dan Ibu tunggu pertanyaannya. Dan Ibu ingatkan kembali, soal kita di soal nomor 5, Ibu akan membuat nilai SFD apa yang sudah kalian dapatkan di materi kita kali ini. Nah, itu akan kalian jelaskan nilai SFD apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, Ibu tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini di pertemuan 6 Nakku. Ibu harap kalian dapat memetik hal-hal positif yang terdapat di materi kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk tugas di soal nomor 5, Ibu buat soal mengenai nilai SFD apa yang sudah kalian dapat di materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, dan Ibu tunggu jawabannya. Nah, apabila anak-anak Ibu ingin bertanya, silakan meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube dan